What's up guys, so setelah sekian lama saya tidak upload video, baru hari ini saya dapat upload video lah. Sebab sebelum ini saya sedikit sibuk sama saya punya final year project. Jadi baru hari ini lah saya dapat buat konten. Sama untuk video ini kali saya record guna telepon saja. So doakan saya supaya dapat beli alat untuk record yang baru. Oke, so konten hari ini saya akan share pasal macam mana performance Benelli 150S di jam, sama macam mana cara kita hadap jam guna di moto. Oke, first kali secara menyeluruh saya amat berpuas hatilah dengan performance Benelli 150S ini di dalam jam, walaupun moto ini agak besar berbanding moto kerja yang lain, sebab dia ada beberapa aspek yang saya suka pasal moto ini. Aspek yang pertama, moto ini dia kira berat lah. Jadi bila berat tuh, kalau moto sudah berjalan, kecenderungan dia untuk terpigi di kiri, terpigi di kanan, sama dia punya handlebar bergoyang tuh kurang lah. Sebab yang kita tahu kalau kita terpigi kiri, terpigi kanan masa jam tuh kita boleh terlanggar kereta lain. Oke, untuk aspek yang kedua, which is dia punya handlebar lah yang stabil. Seperti yang saya cakap dalam aspek pertama tadi, kalau motor kita stabil, tidak terpigi kiri, terpigi kanan, kita tidak akan terlanggar kereta dan kita akan boleh menyelip dengan senang tanpa ragu-ragu. Oke, untuk aspek yang ketiga, ini yang paling saya suka, which is moto ini punya pickup lah, ataupun orang bilang torque. Oke, yang kita tahu torque ini memang penting kalau kita di jalan-jalan bendar, sebab kita perlukan pickup moto untuk gerakan moto dengan laju lah. Maksud saya laju di sini supaya kita boleh kejar ruang begitu. Jadi tiga aspek ini memang saya berpuas hati lah dengan di moto. Jadi dia buatkan saya mudah lah untuk bergerak walaupun dalam keadaan jam. Oke, itu adalah antara dia punya aspek yang saya suka pasal di moto sama dia punya performance. Oke, sekarang saya akan share sama kamu cara bawa moto ini dalam jam, ataupun cara bawa moto dalam jam yang lebih tepat lah. Oke, sekarang saya akan share sama kamu cara bawa di moto dalam jam, ataupun lebih tepat cara bawa moto clutch dalam jam lah. Oke, so benda first yang kamu kena alert masa jam ni adalah kamu punya fokus sama ketelitian mata kamu terhadap apa juga yang berlaku di depan kamu. Oke, seperti yang kita tahu dalam jam ni banyak benda boleh berlaku. Contohnya macam orang tiba-tiba melintas dari celah-celah kereta tiba-tiba tukar lane, ada juga yang tidak pakai signal, ada yang pakai signal, sama tiba-tiba kereta kiri dan kanan kamu tuh merapat buat kamu punya ruangan untuk menyelip jadi sempit. Nah, tuh tiga benda tuh yang kamu paling kena fokus semasa kamu berhadapan dengan jam lah. Oke, kenapa saya tekankan tiga benda tuh tadi? Oke, yang first tuh tiba-tiba orang melintas, saya bilang seperti yang kita tahu, naluri seorang manusia ini dia akan melintas jalan, kadang-kadang dia tidak akan tengok kiri kanan dengan betul-betul. Seperti yang kamu boleh nampak dalam video ini, masa saya menyelip dan mau tukar lane, tiba-tiba ada orang melintas dari depan, tapi nasib kami sempat break lah. Kamu boleh nampak tuh kan. Itulah sebab kenapa saya tekankan benda yang pertama tuh, tiba-tiba ada orang melintas, supaya kamu boleh agak bila kamu perlu break, supaya kamu tidak terlanggar orang tuh. Kalau kamu tidak terlanggar oke, kalau kamu terlanggar dia akan jadi satu masalah yang lain lagi, lebih-lebih lagi kalau orang tuh cedera. Oke, benda kedua yang saya tekankan di sini, sampai yang saya bilang tadi, bila ada kereta atau car lane secara mengejut, tidak kira lah ada signal kah tidak signal, benda tuh yang kamu kena fokus benda paling alert bila bawa motor dalam jam. Sebab kereta ni sebenarnya kadang-kadang diorang tidak nampak pun rider dari cermin sisi dorang. Mungkin salah satu sebab adalah kita punya motor ni ada dalam diorang punya titik buta. Jadi bila kita menyelit tuh, kalau tiba-tiba ada kereta ataupun apa-apalah, kereta akan motor kayak yang tukar lane secara tiba-tiba, kita kena bersedia dengan kita punya brake supaya
kita boleh mengelak daripada terlanggar kereta ataupun motor tuh. Oke, sebelum kamu menyelit di antara ruangan kereta tuh, kamu tengok dulu dirang punya posisi kereta ataupun posisi tayar depan kereta dirang. Kalau dirang punya posisi tayar kereta seolah-olah macam mau pergi kiri lane ataupun lane kanan, kamu kena bersedialah untuk tekan brake jika dirang tiba-tiba tukar lane. Sama kalau macam tuh kereta dia berada di hampir garisan lane tuh di tengah-tengah, maksudnya kemungkinan dia akan tukar lane lah gitu. Itu benda yang kamu kena alert bila kamu sedang menyelit dalam jam. Oke, benda ketiga yang saya tekankan tadi, bila mana ada dua kereta di antara lane kiri dan lane kanan tuh merapat, buat kamu punya ruangan untuk menyelit jadi sempit. Nah, benda ni kamu kena alert ya guys, sebab bila ruangan menyelit sempit, kamu perlu betul-betul teliti dan fokus kasih stabil kamu punya handlebar supaya kamu boleh menyelit di antara ruangan sempit tuh. Tapi untuk handlebar yang lebar macam naked bike selalu saya sarankan untuk jangan menyelit yang terlampau sempit lah. Sebab kalau kamu paksa juga kemungkinan untuk terlanggar orang punya side mirror itu tinggi. Kalau kamu terlanggar tapi kamu tidak jatuh, oke. Tapi kalau kamu terlanggar terus kamu jatuh, masalah lain lagi timbul guys. Oke, itu adalah 3 benda yang penting kamu perlu fokus sekiranya kamu rider-rider yang baru belajar bawa motor dalam keadaan jam lah, yang jam kira-kira lah jam biasa kah, jam teruk, itu benda yang penting lah. Oke, benda yang seterusnya kalau kamu mau bawa motor dalam jam ini, kamu kena kenal motor kamu lah. Maksud saya di sini dia punya pickup, gear berapa yang sesuai untuk menyelit. Kalau macam saya punya motor, saya selalu menyelit dalam gear 3, gear 4. Sebab gear 3, gear 4 masih ada dia punya pickup torque. Kenapa penting torque nih? Sebab kita mau kejar ruangan-ruangan yang kita boleh menyelit bah. Jadi dengan adanya pickup tuh kita boleh masuk ruangan tuh dengan cepat lah. Kalau kita paksa guna gear tinggi macam gear 5, gear 6, gear teratok, kita dapat kejar tuh ruangan las-las, kita terpuruk lah dalam satu tempat tuh, tidak terselit. Nah begitu. Benda yang paling last adalah jangan bawa terlalu laju lah dalam jam. Sebab bila kamu laju, kamu punya masa untuk bertindak balas dengan benda yang berlaku depan kamu tuh akan jadi lambat. Nah, jadi bawa slow biar lambat asal selamat sampai. Oke guys, thank you, itu saja untuk video hari ini. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Oke guys, thank you.